kalau kita mau melihat apa istilah itu, kebijakan dari pemerintah gitu ya, tepatnya kita menggunakan apa, yang swasta atau pemerintah lebih ininya gitu ya, lebih akan condongnya gitu ya. Di antara negara-negara maju boleh dibilang itu, atau yang terbilang dia sebagai apa namanya itu, negara yang apa disebutnya itu ya, global itu ya, sejumlah negara yang dihitung kotanya sebagai kota global gitu, kayaknya kita lebih cocoknya ke Jepang atau Korea memang kalau menurut saya ya. Jadi peran pemerintah di sana tetap kuat, si swasta tetap di bawah kendalinya. Terbukti misalnya kegiatan-kegiatan atau yang sifatnya grand di Jepang itu larinya dikelolanya benar-benar oleh negara. Jadi pajak-pajak pusat itu, pajak-pajak swasta itu diambil terus kemudian didistribusi secara benar itu. Terutama kalau Jepang ya ke Japan Foundation seluruh dunia seperti itu. Dan juga ke beberapa foundation yang benar-benar dia dipercaya. Nah Korea begitu juga, agak lucu tuh dia, di bawah kementeriannya begitu banyak organisasi-organisasi, badan-badan gitu yang di bawahnya, di bawah payungnya, tapi dia benar-benar punya keleluasaan untuk menentukan platformnya. Jadi misalnya ada urusannya dengan kolaborasi, yang urusan dengan residensi, urusannya dengan riset, urusannya dengan pertukaran, gitu loh, macam-macam tuh, atau ekspansi kuliner dan seterusnya. Tapi semua itu tetap di bawah payungnya Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Tourism di Korea. Nah itu kan berbeda dengan Amerika. Amerika tuh benar-benar nge-plottingnya ke swasta. Gitu. Kalau ini ngomongnya agak ngacau. Kalau di pengurusan Dewan Kesenian Jakarta itu digaji nggak? Dewan Kesenian. Oh, kalau Dewan Kesenian, per periode APB, setelah dari APBD hibah ke APBD itu ada semacam, dia sebutnya apresiasi dan apresiasi. Nah dia ambil karena susah nomenklaturnya, dia ambil yang apa sih kemarin dia bilang tuh, istilahnya tuh di komponen staf ahli gitu, staf ahli, jadi tenaga ahli apa, jadi dia dapat mulai dari periode tahun lalu ya, periode pas pandemi dari 2020 itu ada misalnya anggota 7 juta, terus kemudian juga ketua komite 8 juta, itu ada tuh. Nah itu cuma diambil dari komponennya staf ahli, saya tahu istilahnya staf ahli atau tenaga ahli gitu. Tapi yang pasti dia nggak lagi punya ini ya, punya apa namanya itu, keluasan juga misalnya untuk dapat uang dinas perjalanan itu. Seperti saya kesini gitu nggak ada ceritanya itu, dapat uang untuk perjalanan itu nggak ada. Jadi benar-benar satu paketnya setiap bulan. Itu setelah APBD. Tapi sebelum saya sesuai dengan hibah aja, misalnya Bang Madi tuh paling dapat 2 juta, 7 juta terakhir gitu ya. Sebelumnya, apalagi jauh-jauh sebelumnya cuma dapat ketika dia diskusi atau sharing gitu ya, dapat cuma ongkos. Jadi belakangan memang makin ada apresiasinya, tapi memang skemanya berbeda ya, skemanya berbeda. Itu setelah di pergubnya dinyatakan bahwa seluruh apa namanya itu, kebutuhan untuk menjalankan kegiatan Dewan Kesenian itu dibebankan oleh APBD, itu dinyatakan dalam pergub. Jadi akhirnya kemudian dirumuskan penggajian dan sebagainya. Kalau sebelumnya sekali lagi hibah ya tergantung siapa gubernurnya, mau berapa duit dia kasih, ya itu fluktuatif jadinya. Nah, akhirnya diaturnya di sekretariat Dewan sendiri. Itu Pak Medi.